Chapter 301. Yang Chen, yang sepertinya sedang melarikan diri, mengubah kecepatannya beberapa kali, tetapi tidak peduli apakah dia memperlambat atau mempercepat, orang-orang di belakangnya sepertinya tidak berencana untuk bergerak mendekati Magic Flame Valley. Setelah menemukan ini, Yang Chen juga mulai melambat dengan santai. Tentu saja, pada saat ini, tidak ada yang akan melihat seekor ular kecil meninggalkan tubuh Yang Chen dan memasuki hutan pegunungan. Setelah beberapa saat, kalajengking kecil lainnya juga diam-diam pergi, menghilang ke dalam hutan tanpa batas. Melihat bahwa mereka berada sekitar 200 mil jauhnya dari Magic Flame Valley, Yang Chen sangat merasakan bahwa orang-orang di belakangnya sepertinya telah mempercepat langkah mereka. Ketika sekelompok lebih dari 10 orang muncul di depan Yang Chen, mereka terkejut menemukan Yang Chen sedang duduk dengan nyaman di atas batu. Di belakangnya, ada seorang wanita berkerudung yang rajin memijat bahu Yang Chen. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Lebih dari selusin orang menghentikan pedang terbang mereka. Tampaknya berantakan, tetapi tersebar ke arah yang tersembunyi, mengelilingi Yang Chen di tengah dalam bentuk setengah bulan. Ada satu wanita lagi. Melihat kultivasinya, dia sepertinya berada di tahap inti emas tengah, yang tidak sesuai dengan situasi yang mereka alami sebelumnya. Namun, mereka memiliki lebih dari 10 orang di pihak mereka, dan yang terlemah berada di tahap akhir inti emas, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kelompok orang ini telah melakukan hal ini berkali-kali. Awalnya, mereka berpikir bahwa 1 atau 2 orang akan cukup untuk mengejar seorang pria kecil di tahap awal pendirian yayasan, tetapi untuk amannya, Tuan Muda tetap mengirim semua orang keluar. Tampaknya tidak ada masalah, tapi sikap percaya diri Yang Chen membuat orang merasa agak bingung. Meskipun selusin orang mengepung Yang Chen, mereka agak khawatir dan tidak ada yang melangkah maju. Daoba tidak datang. Yang pertama berbicara adalah Yang Chen, yang sedang duduk di sana menunggu kelompok tersebut. Melihat ke atas, Daoba yang disebutkan oleh roh laba-laba tidak ada di antara mereka. Yang Chen tidak yakin apakah orang-orang ini berasal dari Haui Manor atau tidak, jadi dia mencoba menipu mereka. Senior Bladescar tidak perlu berurusan dengan junior sepertimu. Mungkin karena dia terbiasa menjadi tiran di sini, atau mungkin karena kebiasaan, tapi pemimpinnya tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan mengakuinya dengan murah hati. Baiklah, asalkan kamu mengakuinya. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia mencibir dan bertanya, semuanya, aturan apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Kamu adalah orang yang jujur, jadi kami tidak akan bertele-tele. Pemimpinnya belum pernah melihat junior setenang itu. Dia sedikit gugup, tetapi memikirkan keunggulan absolut di pihaknya, dia tidak takut Yang Chen akan memainkan trik apapun. Serahkan semua barangmu dan beritahu kami tujuan dari 2 barang yang kamu beli di pelelangan hari ini, dan kami bisa membiarkanmu hidup. Di mata sang pemimpin, kata-kata ini hanyalah omong kosong. Bagaimana mereka bisa membiarkan Yang Chen pergi hidup-hidup? Namun, meskipun mudah untuk merebut batu roh, akan sulit untuk mengetahui asal-muasal kedua benda tersebut di rumah lelang. Akan lebih baik jika mereka bisa mengelabui dia. Jika tidak, mereka hanya bisa menangkapnya terlebih dahulu dan kemudian menyiksanya. Benar saja, rumah lelang juga punya salinannya. Yang Chen sepertinya telah memverifikasi banyak hal dengan beberapa kata, dan dia tidak lagi berpura-pura sopan kepada orang-orang ini. Begitu Yang Chen berbicara, pemimpinnya sepertinya menyadari bahwa suasana saat ini tidak tepat, tetapi dia tidak tahu di mana masalahnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling, beberapa teman di belakangnya memberi isyarat kepadanya bahwa tidak ada penyergapan di sekitarnya. Namun, penampilan Yang Chen yang tak kenal takut membuat pemimpinnya tidak bisa melupakannya. Sikat, dalam jarak tertentu, tiba-tiba ada 4 wanita lagi yang mengenakan kerudung yang sama dengan wanita di belakang Yang Chen. Para wanita di belakang Yang Chen juga berdiri, dan 5 pedang terbang mulai terbang mengelilingi tubuh mereka. Menyerang. Keempat wanita itu muncul diam-diam, yang mengejutkan pemimpinnya. Dia tidak lagi peduli untuk menyelidiki dan langsung memerintahkan mereka untuk menyerang. Semua orang berjaga-jaga. Saat pemimpinnya memberi perintah, belasan orang langsung menyerang wanita di sekitarnya. Dalam pikiran mereka, 16 lawan 5, dan itu adalah 16 panggung jidan dan panggung puncak jidan melawan 5 panggung jidan. Hasil dari pertempuran ini sangat jelas. Namun ketika mereka mulai, mereka menemukan bahwa hal itu tidak terjadi sama sekali. Kelima wanita itu masing-masing menempati posisi, maju dan mundur, yang jelas merupakan susunan yang brilian. 5 lawan 16, tapi mereka tidak dirugikan sama sekali. Mereka bahkan secara samar-samar mengepung 16 orang di tengah, dan mereka berimbang. Yang Chen masih duduk di atas batu, menatap dingin pertempuran di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok orang ingin menyerang Yang Chen, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Tidak ada yang menemukan bahwa di tanah di area ini, terdapat lapisan tanaman merambat berwarna darah. Selama pertempuran dan pergerakan orang-orang, kabut merah samar, yang hampir tidak terlihat, memenuhi medan perang tanpa suara. Semua orang yang bertarung segera menyadari bahwa kekuatan spiritual mereka mulai tidak mendengarkan mereka. Karena terkejut, ketika mereka ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Sepotong besar tanaman merambat merah langsung membungkus semuanya, termasuk kelima wanita tersebut. Dijalin menjadi jaring yang tidak bisa ditembus, semua orang terjerat dalam sekejap. Namun, pohon anggur hantu darah sepertinya memiliki pikirannya sendiri, melewati kelima wanita itu, hanya menyentuh mereka dengan lembut dan segera menyebar.
Yang lain tidak seberuntung itu, tanaman merambat berwarna darah hampir membungkus seluruh tubuh dan mulai berakar dengan liar. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan 16 orang berteriak sekuat tenaga. Kelima wanita itu sepertinya tidak mendengarnya, dan masih memasang postur bertahan, mengelilingi Yang Chen dan sekelompok orang yang telah terbungkus dalam pohon anggur hantu darah. 16 orang berbaris di dekat pohon anggur hantu darah, dan darah mereka dihisap hingga kering, dan mereka pingsan di depan Yang Chen. Yang Chen menatap mereka seolah sedang menatap tumpukan sampah tak bernyawa. Aku benar-benar ingin tahu, 2 bulan lalu, apakah Knife Scar dan tuan mudamu secara diam-diam menyerang seorang wanita yang membeli Red Sun Iron Soul. Begitu dia berbicara, Yang Chen langsung ke pokok permasalahan, tanpa berbelit-belit. Jatuh ke tanganmu, kamu bisa membunuh atau memotong, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Seorang pria tampak tegar dan berteriak keras, Anda ingin kami mengkhianati tuan muda, jangan pernah memikirkannya. Maumu, Yang Chen dengan lembut menjentikkan jarinya, dan pria yang bersumpah itu segera terjerat oleh pohon anggur hantu darah dan terlempar ke depan. Di depan mata semua orang, diiringi teriakannya, dia menjadi mayat kering. Sekelompok orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Mereka tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki tuan muda itu. Ketika begitu banyak orang menghadapi ancaman kematian, tidak ada yang memberikan pengakuan yang diinginkan Yang Chen. Sepertinya aku terlambat. Saat Yang Chen berencana menginterogasi mereka satu persatu, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Chapter 302. Mendengar suara ini, sekelompok orang yang tergeletak di tanah sangat gembira. Mata Yang Chen juga menoleh ke arah suara itu. Di hutan pegunungan di sana, semua tanaman seolah-olah didorong oleh tangan besar yang tak terlihat, dan dipisahkan di kedua sisi. Sosok tegap, seperti berjalan santai, berjalan perlahan menuju sisi ini. Hei, banyak sampah. Melihat selusin master panggung Jidan yang tergeletak di tanah terjerat oleh pohon anggur hantu darah, dia mendengus dingin, jika bukan karena kehati-hatian tuan muda, Anda akan melewatkan acara besar tuan muda hari ini. Bahkan jika mereka diancam oleh pohon anggur hantu darah, para master panggung Jidan ini sepertinya hanya berteriak kesakitan, tetapi tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Begitu orang ini muncul, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Yang Chen menatap dingin pria yang muncul, dan matanya terfokus pada bekas luka panjang di wajahnya dari sudut kiri matanya hingga sudut kanan mulutnya. Melihat sosok yang datang selangkah demi selangkah, Yang Chen mengertakkan gigi dan bertanya, bekas luka pisau. Junior, kudengar kamu ingin menemukanku. Knife Scar, yang datang, tidak menyangkal identitasnya sama sekali, dan bekas luka di wajahnya sudah menjelaskan segalanya, apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memenuhi keinginanmu sebelum aku mati. Jadi, orang-orang ini tidak berguna. Mata Yang Chen tidak pernah lepas dari sosok bekas luka pisau, dan dengan gerakan pikirannya, pohon anggur hantu darah mulai dengan gila-gilaan menyedot lusinan pria yang terjerat. Bekas luka pisau senior, tolong. Membantu. Jeritan itu disertai dengan teriakan minta tolong, tapi Knife Scar tidak punya niat menyelamatkan orang. Dia menatap dingin ke arah orang-orang yang berteriak di bawah kekacauan pohon anggur hantu darah. Dia hanya mendengus dingin, persetan dengan tuan muda, sialan. Bahkan jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan membunuh mereka. Kamu menyelamatkanku dari banyak masalah. Setelah mengatakan ini kepada Yang Chen, Knife Scar memegang tangannya dan menyaksikan darah teman-temannya, yang seharusnya menjadi temannya, disedot oleh pohon anggur hantu darah, tetapi dia acuh tak acuh. Pohon anggur berwarna darah berguling ke arah Knife Scar, tapi tubuh Knife Scar tidak bergerak, dan tiba-tiba armor api muncul di tubuhnya. Begitu tanaman merambat menyentuhnya, ia segera menyusut kembali seolah-olah telah menemui musuh bebuyutannya. Tidak peduli apapun, itu milik elemen kayu Yi. Menghadapi api yang dapat menahan elemen kayu, ia tidak punya pilihan selain mundur. Barang bagus. Yang Chen memuji. Armor api ini jelas merupakan barang bagus. Dari amukan api di atasnya, dapat dilihat bahwa ini adalah harta sihir pelindung yang telah menyatu dengan api Nan Mingli. Tidak hanya dapat mempertahankan diri, namun nyala api Nan Mingli pada armor juga dapat digunakan untuk menyerang musuh. Itu memang harta sihir yang bagus dengan kemampuan menyerang dan bertahan. Hanya harta ajaib ini saja yang jauh lebih kuat daripada harta ajaib dan pedang terbang semua orang yang hadir jika digabungkan. Bahkan jika Yang Chen dimasukkan, tidak ada harta dharma yang bisa dia keluarkan yang bisa berada pada level yang sama dengan Nan Mingli Fire Armor milik Knife Scar. Bukan karena kualitasnya belum ditingkatkan, masih dalam tahap bahan mentah, atau bukan harta dharma yang menyerang atau bertahan sama sekali. Mengesampingkan segalanya, hanya benih api Nan Mingli yang diintegrasikan ke dalam armor sudah cukup untuk bersaing dengan api matahari sejati. Dan dari senjata ajaib ini, Yang Chen segera menilai bahwa bekas luka pisau di depannya jelas bukan puncak alam inti emas seperti yang dia dengar dari roh laba-laba. Alam jiwa yang baru lahir. Tatapan Yang Chen menjadi dingin. Ini adalah master realem jiwa baru lahir pertama yang dilihat Yang Chen sejak dia datang ke pegunungan 100.000. Orang ini sebenarnya telah berhasil membuat hampir semua orang yang mengenalnya berpikir bahwa dia berada di puncak alam inti emas. Dia sangat licik. Tidak terlalu sulit untuk menyembunyikan kultivasi seseorang, tetapi sekarang Knife Scar telah benar-benar mengungkapkan armor api Nan Mingli, dia mungkin tidak berniat membiarkan Yang Chen pergi hidup-hidup. Yang mengejutkan Yang Chen adalah roh laba-laba berkata bahwa dia telah melihat bekas luka pisau menyerang tuannya dengan matanya sendiri.
Namun dengan budidaya Knife Scar saat ini, mustahil bagi gurunya untuk lepas dari tangan Knife Scar. Apa yang sedang terjadi? Dengan budidaya dan pengetahuan realem pendirian yayasan Anda, penglihatan Anda tidak buruk. Knife Scar tidak bergerak secara langsung. Ia tetap memandang Yang Chen dengan tangan bersilang, bahkan memuji Yang Chen, sehingga Yang Chen tidak mengetahui niatnya. 2 bulan lalu, kamu mengajak orang untuk menyerang seorang wanita yang membeli jiwa besi matahari merah. Bagaimanapun, Yang Chen harus mencari tahu siapa pelakunya. Belum lagi bekas luka pisau hanya berada di alam jiwa baru lahir, bahkan jika dia adalah master tahap Dacheng, selama Yang Chen memonfirmasinya, dia akan memperjuangkan keadilan bagi gurunya bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya. Sumber senjata ajaib. Seorang gadis kecil dari istana Chunyang, apa hubungannya denganmu? Knife Scar mengangkat alisnya, seolah dia tidak menyangka Yang Chen akan menanyakan hal ini. Namun dia tidak menyangkalnya, juga tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia mengakuinya secara terbuka. Dia bahkan tahu bahwa Gao Yue berasal dari istana Chunyang. Saya Yang Chen, wanita yang Anda kejar adalah tuanku. Sebelum Yang Chen datang ke pegunungan 100.000, dia telah menyembunyikan semua hal yang dapat membuktikan identitasnya. Selain itu, Yang Chen mengembangkan seni rahasia 5 elemen Yin Yang. Tidak mungkin orang lain melihat sekte itu dari budidayanya. Karena pihak lain mengakuinya dengan murah hati, Yang Chen tidak menyembunyikannya. Namun, pada saat ini, Yang Chen tampaknya tidak memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap Knife Scar. Sebaliknya, itu digantikan oleh semacam rasa terima kasih. Dengan budidaya yang ditunjukkan oleh Knife Scar saat ini, belum lagi Gao Yue baru berada di tahap awal Jidan, bahkan jika Gao Yue berada di tahap puncak Jidan, ditambah ada senjata ajaib penyelamat nyawa di tangannya, itu mustahil untuk lolos dari kejaran Knife Scar. Jika Knife Scar ingin Gao Yue mati, karena Gao Yue masih bisa hidup, itu berarti pihak lain berbelas kasihan. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Jika Gao Yue tidak bertemu dengan Knife Scar, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan, bukankah Gao Yue akan menyebabkan bencana yang fatal karena dia ingin menyempurnakan pedang terbang untuk Yang Chen? Ini adalah sesuatu yang Yang Chen tidak ingin lihat. Oh, setelah mengalahkan yang besar, yang kecil datang. Knife Scar sepertinya sangat terkejut, terutama ketika dia mengetahui bahwa Yang Chen sebenarnya baru berada di tahap awal pendirian yayasan. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Tetapi tampaknya kamu jauh lebih kuat daripada tuanmu. Setidaknya tuanmu tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Saya berhutang budi kepada Anda karena telah menunjukkan belas kasihan kepada tuan saya sangat berterima kasih. Yang Chen dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya dan berkata pada Knife Scar. Kata yang bagus, kata yang bagus. Jika kamu bisa mengambil sesuatu, cobalah untuk tidak membunuh orang. Kamu tidak perlu terlalu bersyukur. Knife Scar melambaikan tangannya dan tidak menganggapnya serius. Kamu juga sama. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Kamu memecahkan tumpukan sampah untukku. Jadi, selama Anda memberitahu saya apa 2 barang yang Anda lelang itu, apa gunanya, dan kemudian menyerahkan batu roh dan barang-barang lainnya, saya akan mengampuni hidup Anda. Petik 2. Kamu menyakiti tuanku. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bertarung terlebih dahulu. Yang Chen tidak bermaksud menyerah. Dengan gerakan pikirannya, kelima wanita itu sudah bergegas dan mengepung Knife Scar di tengah. 5 pedang terbang ke atas dan ke bawah dan melancarkan serangan. Chapter 303. Formasi pedang. Sekilas Knife Scar bereaksi. Kelima wanita itu maju dan mundur dengan tertib dan bekerja sama dengan terampil. Itu jelas merupakan formasi yang brilian. Orang-orang itu dikalahkan secara tidak adil. Tapi Knife Scar tidak menaruh perhatian padanya. Mampu menaklukkan beberapa master panggung Jidan belum tentu mampu bersaing dengan leluhur panggung Yuanying. Knife Scar yakin akan hal ini. Menghadapi serangan kelima wanita itu, Knife Scar bahkan tidak melepaskan pedang terbangnya. Dia hanya mengepalkan tinjunya yang besar dan meluncurkan Nanming Li Fire Armor untuk melindungi tubuhnya dan gemetar bersama kelima wanita itu. Harus dikatakan bahwa kekuatan formasi peri 5 arah sangat luar biasa. Meski hanya 5 master di tahap tengah Jidan, setelah bekerja sama satu sama lain, mereka dapat bersaing dengan lebih dari selusin lawan di tahap puncak Jidan. Namun, dalam menghadapi lawan yang tangguh seperti Knife Scar, sepertinya formasi pedang kelima wanita itu belum cukup. Di bawah serangan tinju Knife Scar, lingkaran kelima wanita itu menjadi semakin besar. Belum lagi di sekitar Knife Scar, sudah sangat sulit untuk tidak terluka di bawah tinju Knife Scar saat ini. Tinju Knife Scar sangat akurat, dan setiap pukulan mengenai pedang terbang yang menyerang. Kekuatan setiap pukulannya mampu membuat pemilik pedang terbang bergetar. Jika bukan karena formasi peri 5 arah, kelima wanita akan maju dan mundur bersama, dan semua serangan akan dibagi rata oleh 5 orang. Jika itu adalah 1 orang, mereka pasti sudah terluka oleh pedang. Semut tetaplah semut, tidak peduli berapa banyak semut yang membentuk formasi pedang, mereka tetaplah semut. Knife Scar melemparkan lusinan pukulan berturut-turut, dan formasi pedang kelima wanita itu diperluas beberapa kali. Knife Scar sangat bersemangat, dan setelah tertawa beberapa saat, dia menggerakkan formasi pedang dan berjalan menuju Yang Chen. Sendirian melawan formasi peri 5 arah, dan tanpa pedang terbang, Knife Scar setidaknya memiliki budidaya tahap Yuanying tengah. Yang Chen juga diam-diam bahagia di dalam hatinya.
Jika budidaya kelima wanita itu sedikit lebih tinggi, dan masing-masing dari mereka berada di tahap puncak jidan, tidak akan mudah bagi Knife Scar untuk menjadi begitu santai. Yang Chen mau tidak mau mengeluh tentang Wan Qian yang telah menjadi idiot. Wan Qian sangat buruk dalam mengajar. Untuk waktu yang lama, saya tidak tahu berapa banyak barang orang yang telah dicuri, tetapi dia hanya membawa muridnya ke tahap tengah jidan. Namun, ketika Knife Scar berjalan mendekat, Yang Chen tidak takut sama sekali. Dia menatap wajah Knife Scar dan tiba-tiba membuat isyarat tangan. Jika beberapa gadis kecil tidak bisa melakukannya, bagaimana kalau menambahkan saya? Suara kasar Si Kui terdengar dari balik Knife Scar. Daoba terkejut. Seseorang diam-diam muncul di belakangnya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Dia tiba-tiba berbalik dan melihat tinju besar Si Kui mendatanginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Si Kui dan Daoba terus-menerus bertabrakan, menciptakan suara yang menggetarkan jiwa. Wujud asli Si Kui adalah ular berbisa sepanjang 1000 meter. Dia memiliki tubuh yang besar dan kekuatan yang tak terbatas. Saat dia bertemu tinju Daoba, dia sama sekali tidak dirugikan. Keduanya mulai bertukar tinju dalam formasi peri pentakluk. Kelima wanita tersebut akhirnya tidak harus berhadapan langsung dengan kekuatan tirani Knife Scar. 5 pedang terbang dengan cepat dilepaskan dan mereka mulai menyerang di sekitar sosok Knife Scar. Meskipun Knife Scar memiliki Nanming Li Fire Armor untuk melindungi tubuhnya, dia tidak ingin bergantung pada armor tersebut untuk melindungi tubuhnya. Setiap kali Flying Sword hendak mencapai tubuhnya, Knife Scar masih akan melepaskan pukulan dan mengenai Flying Sword. Namun, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menyerang kelima wanita itu, dan dia akan menghadapi tinju Si Kui berikutnya. Dua master panggung Yuanying dan formasi peri pentakluk terjerat, tetapi pegunungan dan hutan di sekitarnya menderita. Formasi pedang kelima wanita ini awalnya dikenal karena kecepatannya. Hanya butuh beberapa saat untuk menyebarkan formasi, dan pepohonan serta bebatuan yang mungkin menghalangi tubuh mereka telah dipotong-potong oleh pedang mereka. Setelah beberapa saat, kawasan itu menjadi tandus. Si Kui dan Knife Scar, ledakan kekuatan spiritual saat mereka bertukar tinju membuat seluruh tanah tampak dirusak oleh guntur. Ada lubang di mana-mana, dan sangat mengerikan untuk dilihat. Aneh rasanya mengatakan bahwa metode master panggung Yuanying tidak diketahui, tapi Knife Scar sebenarnya menemani Si Kui bertukar tinju di sini. Si Kui enggan mengeluarkannya karena tarinya belum disempurnakan menjadi senjata ajaib, tapi apa alasan dari Knife Scar? Namun, Knife Scar sendirian melawan Si Kui dan kelima wanita tersebut, namun dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Hal ini menjelaskan sepenuhnya bahwa basis budidaya Si Kui tidak sebaik Knife Scar. Si Kui sangat marah, dia meraung lagi, dan esensi sejati bumi kelima mulai diluncurkan. Dengan sebuah pukulan, bahkan jika tubuh Knife Scar ditutupi dengan Nanming Li Fire Armor, dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dia mundur lagi dan lagi. Setelah mundur beberapa langkah berturut-turut, Knife Scar juga menunjukkan keganasannya. Wajahnya berubah, dan tekanan luar biasa tiba-tiba menyelimuti semua orang. Dalam ekspektasinya, Yang Chen akan segera pingsan, dan kelima wanita tersebut tidak akan dapat memainkan peran formasi pedang secara normal karena mereka ditekan, dan dia dapat menangani Si Kui sendirian. Apa yang tidak diharapkan oleh Knife Scar adalah Yang Chen masih duduk jauh di sisi lain batu gunung, menyaksikan pertempuran 100 kaki jauhnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kecepatan formasi 5 wanita tidak melambat sama sekali, dan mereka masih menyerang dengan ganas. Tidak peduli seberapa keras Knife Scar memikirkannya, dia tidak tahu alasannya. Sejak kapan tekanan leluhur tahap Yuanying bisa diabaikan oleh beberapa junior di tahap tengah jidan dan junior di tahap awal pendirian yayasan? Knife Scar yang sangat marah akhirnya mengeluarkan skill aslinya, setidaknya dalam pandangan Yang Chen. Pada serangan sebelumnya, Knife Scar tidak membawa aura pembunuh, namun kini ia bergerak, namun dengan sedikit kekejaman, ia ingin membunuh lawannya. Whoosh! Pedang terbang berwarna merah pucat terbang keluar dari tubuh Knife Scar dan langsung memblokir formasi pedang kelima wanita itu. Selanjutnya, di tangan Knife Scar, cahaya roh mulai mengembun dan bertabrakan dengan esensi sejati bumi kelima milik Si Kui di sisi yang berlawanan. Dengan setiap pukulan, tanah di bawah kaki kedua orang itu sedikit tenggelam, seolah-olah dihantam oleh palu besar. Sosok kedua orang itu semakin cepat, berubah menjadi dua aliran cahaya. Formasi peri 5 arah sepertinya tidak mampu menjebak kedua orang itu. Bagus, aku sudah lama tidak bertarung sebaik ini. Suara Knife Scar datang dari jeda pertarungan sengit, dan sepertinya ada sedikit kegembiraan yang tulus, namun, kamu bukan lawan saya, dan gadis-gadis kecil ini bukanlah lawan saya. Bagaimana kalau menambahkanku? Di luar lingkaran, tiba-tiba terdengar suara aneh yang membuat Knife Scar tiba-tiba gugup lagi. Kapan Master Panggung Yuanying juga muncul berpasangan? Atau apakah dia mendukung junior ini di tahap dasar? Istana Chunyang tidak begitu kuat, bukan? Yang lebih menakutkan adalah tuan ini benar-benar muncul secara diam-diam, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada sebelumnya. Siesa langsung muncul dalam wujud aslinya. Meskipun kalajengking pasir besar itu ukurannya tidak beberapa ratus kaki, radiusnya juga beberapa kaki. Setelah mengecil, karapas kalajengking pasir tampak sedikit lebih kuat. Cakar besar itu dipotong secara tidak masuk akal tepat di pinggang bekas luka pisau, dan penyengat beracun di ekornya seperti pisau tajam, menusuk langsung ke bekas luka pisau. Chapter 304, Monster Tahap Nas Chen Soul lainnya.
Bekas luka terkejut. Baru saja ketika Si Kui menggunakan wujud manusianya untuk bertarung dengannya, dia masih bisa unggul karena Si Kui tidak memiliki senjata ajaib yang kuat untuk saat ini. Tapi sekarang Siesa telah memulihkan bentuk aslinya, dia menggunakan keuntungannya sepenuhnya, dan Scar segera merasakan tekanannya. Karapas di tubuh Siesa diperkuat oleh esensi sejati bumi kelima. Bahkan jika pedang terbang Scar menebasnya, itu hanya meninggalkan bekas putih dan tidak bisa menembusnya sama sekali. Untuk sesaat, terdengar suara dentingan, tapi pedang terbang Scar lah yang menebas tubuh Siesa puluhan kali, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada cangkang kuat Siesa. Selain mampu memblokir serangan Siesa, tidak bisa melukai Siesa sama sekali. Ada juga Si Kui yang terus membombardir dari samping. Sebagai upaya terakhir, Scar pun terpaksa menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Armor api Nanmingli bersinar terang, dengan cepat membentuk beberapa pedang api di sekitar tubuh Scar, dan mulai melawan dengan panik. Dengan perlindungan esensi sejati bumi kelima, nyala api Nanmingli tidak dapat melukai Siesa dan Si Kui, tetapi keduanya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Secara khusus, beberapa pedang api Scar juga tampak seperti susunan pedang, terbang ke atas dan langsung menyelimuti keduanya. Si Kui berteriak dan juga menunjukkan wujud aslinya. Itu juga merupakan sosok yang kental, ular berbisa besar dengan panjang lebih dari 10 kaki, ia bergegas menuju Scar dengan taringnya yang tajam dan bergegas. Dengan cara ini, efektivitas tempur Siesa dan Si Kui hampir 2 kali lipat. Mereka hanya berada dalam wujud manusia untuk waktu yang singkat, dan mereka tidak dapat mengerahkan efektivitas tempur penuh mereka dalam wujud manusia. Berubah kembali ke bentuk aslinya, mengandalkan naluri ribuan tahun, mereka segera membalikkan sebagian penurunan tersebut. Saat ini, kelima wanita tidak bisa lagi ikut campur dalam lingkaran pertempuran. Bahkan jika kekuatan spiritual yang lolos dari pertempuran 3 master tahap Nas Chen Soul sudah cukup untuk melukai kelima wanita itu. Di bawah kendali Yang Chen, kelima wanita itu sudah berdiri di samping Yang Chen, dengan waspada mengamati sekeliling. Bekas luka menjadi semakin energik, 8 pedang api terbang ke atas dan ke bawah di sekitar tubuhnya, memblokir semua serangan Siesa dan Si Kui sambil juga melakukan serangan balik. Pedang terbang lainnya seperti ular berbisa, terbang di belakang mereka berdua, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bahkan dalam situasi 1 lawan 2, Scar tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan yang begitu kuat membuat Yang Chen sangat bingung. Mungkinkah dia tidak ingin membunuh setelah merampok, jadi dia membiarkan tuannya pergi. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Knife Scar, dia bisa membunuh Gao Yue di tempat hanya dengan 1 pukulan. Daoba ini pasti seseorang yang punya cerita. Yang Chen sampai pada kesimpulan ini. Kemudian, sambil berpikir, Wan Qian menghilang dari aula berbentuk kubah tanpa ada yang menyadarinya dan muncul di atas lingkaran pertempuran ketiganya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengendalikan pedang terbang untuk menebas kepala Scar. Di tengah pertarungan, niat membunuh turun dari langit. Bekas luka langsung merasakan bahaya. Pedang terbangnya menghadapi serangan itu secara langsung. Hanya setelah memblokir serangan itu dia memiliki waktu luang untuk mengamati siapa yang berada di atasnya. Master panggung Yuanying yang lain. Knife Scar mulai terkejut. Kapan Master panggung Yuanying dari 100.000 gunung menjadi begitu tidak berharga? Mereka benar-benar membentuk kelompok untuk mendukung junior di tahap pendirian yayasan. Pada saat dia melihat sosok Wan Qian, Knife Scar telah menentukan bahwa Wan Qian dan Yang Chen berada dalam kelompok yang sama. Gaun Wan Qian sama persis dengan wanita di sekitar Yang Chen. Gaun yang sama, kerudung hitam yang sama menutupi wajahnya, satu-satunya perbedaan adalah basis kultivasinya. Wan Qian juga berada di tahap tengah dari tahap Yuanying. Begitu Wan Qian muncul, pemandangan tiba-tiba berubah. Yang Chen tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Wan Qian, jadi dia hanya bisa menggunakan hipnosis sederhana. Di bawah perintah langsung, Wan Qian sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dengan postur putus asa. Si Kui dan Siesa juga menyadari bahwa Wan Qian adalah penolong mereka, jadi mereka berdua menggunakan tubuh besar mereka untuk memblokir serangan terhadap Wan Qian, sehingga Wan Qian bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Meski ketiganya belum banyak bekerja sama, saat ini kerjasama mereka berjalan mulus. Dalam menghadapi lawan yang begitu sulit, kekuatan sebenarnya dari Knife Scar akhirnya terlihat. Dengan suara gemuruh yang keras, beberapa bendera formasi tiba-tiba terbentang dari tubuhnya dan dengan cepat jatuh ke tanah. Begitu bendera formasi jatuh ke tanah, seluruh ruangan dipenuhi asap tebal, menyelimuti sosok semua orang di dalamnya. Matanya tidak dapat melihat apapun, dan bahkan kesadaran spiritualnya pun agak terpengaruh. Bendera formasi ini hanya digunakan untuk memblokir perasaan. Begitu formasi keluar, serangan Si Kui, Siesa, dan Wan Qian segera melambat. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 9 pedang terbang, formasi pedang, 1 pedang terbang, dan juga mengendalikan bendera formasi, ditambah lagi dia bertarung melawan 3 master panggung Yuanying pada saat yang sama, tetapi dia tidak jatuh. Basis budidaya Knife Scar, saat ini di mata Yang Chen, telah meningkat ke tahap akhir Yuanying. Yang Chen sedang berpikir tentang bagaimana berkomunikasi dengan bekas luka pisau ini, tetapi salah satu benang kesadaran spiritual yang tersebar di sekitarnya sedikit terkejut, dan dia menyadari kesadaran spiritual yang aneh. Siapa itu? Dia sebenarnya sedang memata-matai dengan kesadaran rohaninya tidak jauh. Yang Chen terkejut, dan dia tidak bisa lagi memperhatikan pertempuran di tengah.
Jejak kesadaran spiritual mengikuti kesadaran spiritual yang aneh dan ditelusuri kembali ke pemilik kesadaran spiritual tersebut. Kesadaran spiritualnya sangat halus. Jika bukan karena budidaya seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Dan ini karena pihak lain mungkin mengalami beberapa fluktuasi karena bendera formasi atau pertempuran sengit, sehingga ditemukan oleh Yang Chen. Sebelumnya, Yang Chen tidak menyadarinya sama sekali. Rasa ilahi datang dari sebuah pohon besar beberapa ribu kaki jauhnya. Tidak diketahui berapa tahun pohon osmanthus besar ini hidup di pegunungan 100.000. Itu cukup tebal untuk beberapa orang untuk memeluknya, tapi mahkotanya tidak tinggi. Dilihat dari atas, sama sekali tidak menarik perhatian. Jika bukan karena kesadaran spiritual Yang Chen, mustahil menemukan ketebalan pohon osmanthus. Ketika kesadaran spiritual masyarakat biasa melanda, mereka pasti akan mengira bahwa ini hanyalah hutan biasa. Ini adalah iblis pohon osmanthus. Itu adalah tumbuhan, dan ia lahir dengan kemampuan menyembunyikan auranya. Itu bahkan lebih baik daripada ular beludak. Wajar jika orang lain tidak dapat menemukannya. Hati Yang Chen tergerak, dan seni rahasia pengendalian binatang langsung diluncurkan. Ketika kesadaran spiritual dan kesadaran spiritual pihak lain bersentuhan, sebuah pemikiran terlintas, "Senior, apakah kita menghalangi senior?" Oh, setan pohon osmanthus tampak sangat terkejut, tetapi segera kembali normal. Kesadaran spiritual yang kuat langsung menyatu dengan kesadaran spiritual yang dikirim oleh Yang Chen, dan kemudian menghilang, hanya menyisakan jejak kesadaran spiritual Yang Chen, anak sapi kecil, menarik, bagaimana kamu berubah menjadi bentuk manusia. Senior, junior ini memiliki seni rahasia transformasi. Saya bisa melakukannya setelah mengolahnya. Kesadaran spiritual disalurkan. Yang Chen bahkan tidak menyebutkan syaratnya dan langsung mengirimkan seni rahasia transformasi. Karena kamu memanggilku senior, tidak baik orang tua ini mengambil barang-barangmu secara gratis. Iblis pohon osmanthus menerimanya secara langsung, dan kemudian mengirimkan pemikiran, bagaimana kalau orang tua ini membantumu menjatuhkan lawanmu. Chapter 305. Bagaimana dengan itu? Tentu saja, Yang Chen senang, tetapi dia masih merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, dan tidak bisa tidak mengingatkan, baju besi di tubuh orang itu memiliki api Nan Mingli, kamu harus hati-hati, aku ingin dia hidup. Petik 2. Tidak masalah. Monster pohon osmanthus segera menyetujuinya, dan pada saat yang sama memerintahkan, katakan pada gadis dengan atribut logam untuk menyingkir. Permintaan ini agak tidak bisa dijelaskan, tetapi Yang Chen tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan perintah. Wan Qian segera terbang keluar dari grup pertempuran, dan tanpa memikirkannya, dia terbang langsung ke sisi Yang Chen. Sebelum dia mencapai sisi Yang Chen, dia sepertinya telah menyentuh kubah taman obat dan memasuki aula sendirian. 3 orang yang tersisa dalam kelompok pertempuran tidak tahu mengapa Yang Chen memanggil kembali Master Wan Qian, tetapi saat ini semua orang bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang peduli. Momentum pertempuran 4 Master tahap Yuanying telah membuat khawatir ratusan mil di sekitarnya. Namun tidak ada yang berani datang untuk melihat apa yang terjadi, karena takut mendapat masalah. Mereka hanya melihat pergerakan di sini dari jarak ratusan mil, menebak-nebak apa yang terjadi. Orang-orang di lembah api ajaib juga menemukan suasana gila di sini, dan semua orang memasang wajah serius. Pertarungannya sangat dekat dengan Magic Flame Valley, dan masih pada level ini. Sekilas, terlihat jelas bahwa ada beberapa master tahap Yuanying. Apa yang terjadi sehingga membuat mereka begitu marah? Sementara orang-orang di kejauhan menebak-nebak, Yang Chen juga menebak metode apa yang akan digunakan monster pohon osmanthus untuk menangani bekas luka pisau. Namun, pertanyaan ini tidak membuat Yang Chen bingung lama-lama, dan dia langsung melihat jawabannya. Seluruh puncak gunung, ratusan kaki jauhnya dari kelompok pertempuran beberapa orang, tiba-tiba terbang dari tanah. Seolah-olah seseorang telah mencabutnya dari tanah. Puncak gunung raksasa membawa pecahan bebatuan gunung dan tanah berserakan. Seolah-olah gunung Tai menekan mereka saat gunung itu jatuh dari langit menuju 3 orang yang sedang bertarung. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa di bawah puncak gunung, ada banyak akar tebal yang saling terkait. Tidak perlu ditanyakan, itu adalah akar dari monster pohon osmanthus tua. Setan pohon tua sebenarnya menggunakan kekuatan akarnya untuk langsung mencabut gunung dan kemudian menghancurkannya ke arah pertempuran. Mereka bertiga sama sekali tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Pada saat mereka mengetahui bahwa gunung itu sudah berada di atas kepala mereka, sudah terlambat untuk menghindar. Mereka hanya bisa menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan tekanan gunung Tai. Ledakan. Sebuah suara besar terdengar. Tiba-tiba, muncul puncak gunung tempat mereka bertiga bertarung, membentuk gunung kecil baru. Yang Chen tidak khawatir si Kui dan si Esa akan menderita luka apapun. Keduanya adalah binatang iblis yang memiliki atribut bumi. Jadi, mereka akan aman dan sehat bahkan jika puncak gunung yang 100 kali lebih tinggi dari ini runtuh. Terutama setelah mereka menyempurnakan esensi sejati bumi kelima. Di sisi lain, Scar sedang tidak enak badan. Sebelum bendera susunan dapat diambil, bendera itu hancur berkeping-keping. Saat dia menggunakan teknik Earth Escape, dia tiba-tiba menemukan bahwa bebatuan di sekitarnya sebenarnya dipenuhi dengan akar kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga bawah tanah, mengelilingi tempat berlindungnya. Bahkan jika api Nan Mingli dikorbankan, akar-akar itu tampaknya tidak peduli sama sekali dan perlahan menyusut. Setelah beberapa saat, tempat berlindung Scar menjadi semakin kecil. Akhirnya, hanya ada cukup ruang baginya untuk berdiri, dan dia tidak bisa bergerak.
Api Nan Mingli membakar akar pohon, tetapi akar pohon mengeluarkan sari khusus. Tidak peduli bagaimana apinya menyala, akar pohonnya tetap utuh. Pada titik ini, Knife Scar mengerti bahwa dia telah bertemu dengan seorang master yang kuat, dan hanya bisa menyerah berjuang dengan sia-sia. Dia dengan jujur membiarkan akarnya menjeratnya, dan membawanya keluar dari dasar gunung dan mengirimnya ke Yang Chen. Si Kui dan si Esa telah kembali ke bentuk manusia mereka dan berdiri di samping Yang Chen, melihat semua ini dengan ragu. Yang Chen menjelaskannya dengan jelas dalam satu kalimat, saya bertemu dengan senior klan iblis. Karena iblis pohon tua telah bergerak, si Kui dan si Esa segera menemukan tubuh iblis pohon tua. Tumbuhan terkadang hidup lebih lama dibandingkan hewan. Dengan budidaya iblis pohon osmanthus ini, bahkan pada usia mereka, tidak berlebihan untuk memanggilnya senior. Kapan istana Chunyang memiliki monster sekuat itu? Bekas luka dikirim ke Yang Chen. Tubuhnya terjerat akar, tapi dia tidak pingsan. Kecuali dia tidak bisa bergerak, ucapan dan kesadarannya sangat biasa saja. Saat ini, dia tidak berniat bertarung, tapi dia bertanya dengan bingung. Seseorang melihatmu mengejar tuanku dan memukulnya dengan keras. Bagaimana menurutmu? Yang Chen bertanya dengan tajam. Laba-laba itu berkata bahwa Scar pernah memukul tuannya sekali. Bahkan jika Scar punya cerita, Yang Chen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jika aku tidak mengirimnya jauh dengan pukulan itu, dia akan jatuh ke tangan tuan muda dan dipermalukan sampai mati. Scar masih belum menyerah pada saat ini. Ia hanya mendengus dingin, namun meski nadanya keras, isi kata-katanya sudah menjadi penjelasan. Yang Chen mempercayai hal ini. Dengan basis budidaya Scar, Si Kui, Si Esa dan Wan Qian, 3 master tahap Yuan Ying, jika dia ingin membunuh Gao Yue, itu hanya masalah meregangkan jari-jarinya. Bahkan jika dia ingin menangkapnya, dia takut hal yang sama akan terjadi. Tidak perlu berpura-pura menjadi biasa-biasa saja dan membiarkannya pergi. Dengan cara ini, Scar masih menyelamatkan nyawa Gao Yue. Setelah Yang Chen menimbangnya, dia mengirimkan pemikiran kepada setan pohon osmanthus tua, senior, tolong lepaskan dia. Apakah kamu tidak takut dia akan melakukannya segera setelah dia melepaskannya? Setan pohon osmanthus tua menjawab sambil tersenyum. Hati Yang Chen tergerak, dan dia mengirimkan undangan ke setan pohon osmanthus tua. Junior generasi muda ini memiliki tempat yang bagus untuk berdiskusi. Apakah senior tertarik untuk mendengarkan bersama? Tidak masalah, di mana itu? Setan pohon tua itu berani, dan dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Yang Chen, jadi dia langsung setuju. Yang Chen membuka aula kubah dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Tubuh iblis pohon tua juga langsung masuk. Semuanya, jangan bergerak agar tidak diserang. Yang Chen mengingatkan. Faktanya, Yang Chen tidak perlu mengingatkan mereka. 49 pedang terbang terbaik yang terbang tinggi di atas kepala mereka telah mengingatkan semua orang. Wan Qian dan murid-muridnya datang ke sini seolah-olah mereka akan pulang. Tanpa berkata apa-apa, mereka duduk di tanah dan mulai berkultivasi, apapun itu. Si Kui dan si Esa juga memasuki aula kubah untuk pertama kalinya. Mereka sangat penasaran dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bergerak di bawah kaki mereka. Setan pohon tua telah langsung melepaskan akar yang melilit bekas luka. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seorang lelaki kecil dengan tangan dan kaki, namun dia masih bertubuh berat dalam bentuk pohon besar, dan dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jelas sekali, setelah waktu yang singkat, seni rahasia transformasinya telah mencapai kesuksesan kecil. Tuanmu diperintahkan oleh Tuan Muda dari Haui Villa untuk membunuhnya, tidak hanya demi uang, tetapi juga untuk orangnya. Scar sepertinya tidak berniat melakukannya lagi. Dia berdiri di tempat yang sama, memandang Yang Chen, dan berkata langsung, jika Anda ingin menyentuh Haui Villa, saya dapat membantu Anda. Chapter 306. Saya pasti akan membasmi Haui Villa, tapi Anda adalah petarung Tuan Muda nomor 1, kenapa? Yang Chen bukanlah orang yang mudah ditipu. Knife Scar sebenarnya mengatakan hal seperti itu. Jika tidak ada alasan yang masuk akal, Yang Chen tidak keberatan langsung membunuhnya. Saya memiliki dendam terhadap Haui Villa. Saya menyelinap ke Haui Villa untuk menghancurkan Haui Villa suatu hari nanti. Knife Scar tidak ragu-ragu untuk menyatakan alasannya, saya khawatir pencuri tua itu mengenali penampilan saya dan merusak dirinya sendiri. Dia menyembunyikan kultivasinya dan menjadi antek putranya, menyebabkan masalah di mana-mana baginya. Saya hanya ingin menarik para ahli ke sana, datang dan balas dendam. Kata-kata ini agak masuk akal. Sebelumnya, Yang Chen telah mendengar tentang perilaku sekelompok orang dari Haui Villa dari berbagai saluran. Hampir semua orang di Magic Flame Valley tahu bahwa mereka akan merampok, membunuh, dan membunuh orang. Awalnya, Yang Chen mengira Tuan Muda Haui Villa itu sombong dan sombong, jadi dia menyebarkan ketenarannya. Setelah mendengarkan perkataan Knife Scar, sepertinya Knife Scar menambahkan bahan bakar ke dalam api. Memikirkan masalah bekas luka pisau yang membiarkan tuannya Gao Yue pergi pada saat kritis hidup dan mati, Yang Chen sepertinya memahami bahwa bekas luka pisau dengan sengaja memperlihatkan karakteristiknya sendiri, dan kemudian membiarkan orang pergi pada saat kritis. Setelah itu, selalu ada orang yang datang ke pintu. Ini adalah rencana Knife Scar. Pangkalan kultivasimu hampir mencapai tahap puncak Yuan Ying. Tidak bisakah kamu membalas kehancuran Haui Villa secara langsung? Yang Chen bertanya dengan aneh, sepertinya saya belum pernah mendengar ada master panggung Dacheng yang datang dari Haui Villa.
Kamu tidak tahu. Knife Scar tampaknya telah menentukan bahwa basis budidaya Yang Chen adalah yang terendah, tetapi dialah orang yang bertanggung jawab di sini. Dia telah menghadap Yang Chen dan menjelaskan, Tuan dari Villa Haoyi memiliki 4 saudara laki-laki, mereka semua adalah penguasa tahap puncak Yuanying. Saya tidak takut pada siapapun dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi mereka memiliki formasi kombinasi yang sangat kuat. Petik 2. Itu adalah formasi 4 simbol penakluk iblis yang diturunkan oleh nenek moyang Villa Haoyi. Keempat bersaudara itu bersama-sama sudah cukup untuk menandingi Master Panggung Dacheng. Daoba memberikan serangkaian penjelasan, tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Aku sudah mencobanya sekali. Di bawah serangan gabungan dari formasi susunan mereka, aku hanya bisa bertahan kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Jika aku tidak melarikan diri dengan cepat, aku akan mati di susunannya. Jadi, Anda ingin menggunakan reputasi buruk tuan muda mereka untuk menarik para ahli agar membalas dendam. Yang Chen sangat bingung tentang hal ini. Dia bertanya lagi, kamu pasti telah melakukan ini lebih dari sekali atau 2 kali. Mengapa penduduk Haoyi Manor masih hidup? Meskipun tuan muda itu playboy, dia bukannya bodoh. Daoba sedikit putus asa saat dia berkata, setiap kali saya bergerak, saya akan mencari tahu apakah lawan memiliki pendukung yang kuat atau tidak. Jika tidak, saya tidak akan mudah bergerak. Kali ini, saya bertanggung jawab untuk menyelidiki tuanmu. Aku tahu dia berasal dari Istana Cunyang, jadi aku menyembunyikannya dan membawamu ke sini. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di mata Scar, jika kamu bisa membantuku melenyapkan Haoyi Manor dan membantuku membalas dendam, aku, Scar, bersedia menyerahkan hidupku untuk membalas budi kamu. Scar sudah dapat melihat bahwa meskipun si Kui dan Siesa sedikit lebih lemah darinya, tubuh kedua binatang iblis itu begitu kuat sehingga bahkan api Nanming Li miliknya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Setan pohon tua yang menangkapnya bahkan lebih menakutkan. Dia menaklukkannya dengan gerakan sederhana. Jika iblis pohon tua itu mengambil tindakan, dia pasti bisa membunuh 4 tuan dari Haoyi Manor. Bahkan tanpa iblis pohon tua, aula berkubah tempat dia berada saat ini juga merupakan susunan pedang yang mengesankan. 49 pedang terbang semuanya memiliki tingkat abadi. Bisa dibayangkan kekuatan serangan yang kuat dari susunan pedang. Ada harapan bahwa langkah ini dapat menyelesaikan kebencian yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Scar bahkan tidak bisa menunggu. Dia telah mengorbankan dirinya untuk membalas dendam, menderita penghinaan, dan harus mendengarkan perintah tuan muda. Dia tidak tahan lagi. Sekarang kesempatan itu ada di hadapannya, dia sangat ingin memanfaatkannya. Meskipun kamu melepaskan tuanku, luka-lukanya sebelumnya juga ada hubungannya denganmu. Yang Chen menatap mata Scar dan berkata dengan sengit, apa yang harus kita lakukan? Selama kamu membantuku membalas dendam, ketika Haoyi Manor menghilang, aku akan memberi kompensasi pada tuanmu dengan nyawaku. Kebencian Scar jelas memenuhi seluruh hidupnya. Balas dendam adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, dia mungkin tidak terlalu memikirkannya. Situasi Scar mengingatkan Yang Chen pada dirinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, dia sama dengan Daoba, hidup untuk membalas dendam. Bahkan dalam kehidupan ini, dia masih belum melepaskan pemikiran ini. Namun, Tuhan memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Selain balas dendam, Yang Chen juga ingin membuat kehidupan tuannya menjadi lebih baik. Yang Chen bisa memahami perasaan seperti ini. Setelah merenung sejenak, Yang Chen membuat keputusan. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap berusaha mati-matian menuju Haoyi Manor. Ini bukan untuk membalas dendam untukmu, tapi untuk tuanku. Ketika Scar mendengar ini, dia langsung mengungkapkan ekspresi bahagia. Ketika dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Yang Chen. Namun, karena kamu menyakiti tuanku, aku ingin kamu datang kepada tuanku, bersujud dan meminta maaf, dan melakukan 3 hal untuk tuanku. Bisakah kamu melakukannya? Ini hanyalah kejutan yang tidak terduga. Bagaimana mungkin Scar tidak setuju? Dia mengangguk berulang kali dan sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dia menggosok tinjunya dan hendak segera pergi, tapi dia masih ingat apa yang dikatakan Yang Chen. Dia tidak bisa bergerak dengan mudah di sini, jadi dia berdiri kokoh di tempat, tetapi ekspresi wajahnya sudah sangat cemas. Yang Chen menoleh ke arah iblis pohon kasia tua dan berkata kepada iblis pohon kasia tua yang perlahan berubah, Senior, junior generasi muda ini ingin meminta senior untuk membantu saya. Setelah masalah selesai, junior generasi muda ini akan memberikan kamu seorang seni rahasia klon kayu. Teknik klon. Teknik transformasi setan pohon tua sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia sudah dapat berbicara, tetapi kata-katanya agak kaku. Apa itu? Binatang iblis berelemen kayu seperti senior bisa berakar di tempat yang aman, dan klon mereka bisa bergerak bebas. Yang Chen hanya menjawab, selama tubuhnya tidak hancur, bahkan jika klonnya dibunuh, itu tidak akan menyakitimu. Setan pohon tua segera menyadari kekuatan teknik klon Yang Chen. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangguk. Kesepakatan. Kapan kita mulai? Petik 2. Senior, mohon tunggu sebentar. Yang Chen berurusan dengan setan pohon tua dan berbalik menghadap Scar. Mendengar Yang Chen mendapat dukungan dari iblis pohon tua, Scar sangat gembira. Ketika Yang Chen menghadapinya, ekspresi terkejut Scar meluap-luap. Scar, jika aku mengajarimu metode yang dapat membantumu menghancurkan formasi penaklukan iblis 4 simbol sendirian dan membunuh musuh sendirian.
Yang Chen hampir mengatakannya dengan nada menggoda, namun, setelah masalah ini selesai, saya ingin Anda mendapatkan segumpal api Nan Mingli, apakah Anda bersedia? Kesepakatan. Bagaimana mungkin Scar tidak mau? Ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, dia hampir melompat kaget. Dia mengepalkan tinjunya dan meretakkannya, menunjukkan kegembiraannya. Chapter 307. Haoyi Villa sangat besar dan memiliki radius beberapa ratus hektar. Termasuk pelayan dan penjaga, jumlahnya hampir beberapa ribu orang. Di tengah malam, beberapa sosok tiba-tiba muncul sekitar 10 mil jauhnya dari Haoyi Villa. Senior, bisakah kamu menutupi seluruh villa? Yang Chen melihat ke Haoyi Villa, yang jelas dilindungi oleh formasi, dan bertanya pada setan pohon osmanthus tua di sampingnya. Luasnya hanya beberapa ratus hektar. Jika saya menyebarkan akarnya, villa yang lebih besar juga dapat menutupinya. Setan pohon tua tampak seperti lelaki tua berjanggut panjang. Dia mengenakan pakaian berbintik-bintik dan tampak seperti orang tua miskin. Saat iblis pohon tua berbicara, kakinya tiba-tiba seperti menginjak tanah. Kemudian, Yang Chen dan yang lainnya merasakan gerakan gila di bawah tanah. Setelah beberapa saat, iblis pohon tua masih berdiri di tempat yang sama dan tersenyum. Baiklah, saya jamin tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalian pasti bisa. Setan pohon tua telah hidup selama bertahun-tahun. Bahkan Yang Chen tidak bisa menilai kedalaman budidayanya. Namun, Yang Chen tidak pernah meragukan perkataan iblis pohon tua. Pisau bekas luka, ada keluhan dan keluhan. Balas dendam, saya tidak peduli dengan yang lain, tetapi Anda tidak dapat menyentuh satu orang pun. Yang Chen menginstruksikan Knife Scar dan secara khusus mengingatkannya. Tuan muda yang berkomplot melawan tuanku adalah milikku. Knife Scar, yang telah lama menahannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah darah dari matanya. Armor api Nan Mingli di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. 8 pedang panjang yang menyala mulai berputar di sekelilingnya. Dia berteriak ke Haoyi Villa di kejauhan, lalu tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk. Di belakang Yang Chen, Si Kui dan Si Esa juga menantikannya. Ketika Yang Chen datang, dia berkata bahwa dia akan membawa mereka untuk membunuh orang. Mereka merasa tidak enak setelah tidak melepaskan niat membunuh mereka dalam waktu yang lama. Kakek bela diri, tidak ada orang yang tidak bersalah di Villa Haoyi. Kamu bisa membunuh mereka sesuka hati. Yang Chen sudah mengerti bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah di Haoyi Villa. Yang Chen tidak merasakan tekanan sama sekali, namun, tuan muda tidak bisa merebutnya dari saya. Si Kui dan Si Esa tertawa terbahak-bahak dan kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, mereka dengan cepat bergegas menuju manor dari dua arah berbeda. Tak lama kemudian, gelombang jeritan terdengar dari dalam villa. Sudah tak terhitung banyaknya teriakan panik minta tolong. Beberapa dari mereka dengan cepat melarikan diri dari Haoyi Manor dengan pedang terbang mereka. Namun, sebelum mereka bisa terbang lebih dari 1 kilometer, mereka tersangkut oleh akar besar yang muncul entah dari mana dan terlempar kembali ke dalam istana. Yang Chen memandang dengan dingin segala sesuatu yang terjadi di depannya. Tiba-tiba, dia berkata dengan lantang, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Tuan muda, beraninya kamu berencana membunuh tuanku. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu yang tidak berharga. Dengan itu, Yang Chen melangkah menuju gerbang villa, tidak peduli apakah orang-orang di dalam mendengarnya atau tidak. Setelah mengambil beberapa langkah, beberapa cabang berwarna darah tumbuh dari tubuhnya. Di bawah cahaya api di kejauhan, dia tampak seperti monster yang ditutupi tentakel. Ada banyak orang di villa itu, dan ada banyak tuan. Segera, Yang Chen mendengar suara perkelahian. Namun, sebagian besar terkonsentrasi di area tengah, dan dari kejauhan, dia bisa melihat pedang api Nan Mingli bersinar di udara. Tampaknya Knife Scar telah bertarung dengan 4 master. Di belakang Yang Chen, sosok kelima wanita itu tiba-tiba muncul, dan langsung bergegas menuju ke arah manor. Yang Chen sendiri berdiri di jalan di pintu masuk utama villa, diam-diam menunggu seseorang jatuh ke dalam perangkap. Dia tidak bisa melarikan diri di udara, dan ada musuh kuat di 3 arah lainnya. Hanya Yang Chen yang berdiri di pintu depan. Selalu ada orang yang ingin melarikan diri dari Yang Chen. Di Haoyi Villa, tidak ada master panggung Yuanying lainnya kecuali 4 master. Yang Chen dan pohon anggur hantu darah sudah cukup untuk menangani sisanya. Terlebih lagi, ada master panggung Yuanying, Wan Qian, yang bersembunyi di dalam kubah dan siap menyerang kapan saja. Wan Qian hanya tahu bagaimana mematuhi perintah, tapi dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menilai apapun. Yang Chen takut Wan Qian akan membunuh tuan muda itu, jadi dia tidak mengirimnya keluar, tetapi hanya menjaga di sini. Orang-orang yang melarikan diri dari pintu depan tidak bisa melewati Yang Chen sama sekali. Bahkan sebelum mereka dapat melihat wajah Yang Chen dengan jelas, mereka telah tersingkir oleh kabut beracun yang dikeluarkan oleh tanaman merambat hantu darah, dan kemudian mereka diseret oleh tanaman merambat di tanah ke Yang Chen di malam hari. Selama bukan tuan muda yang dicari Yang Chen selalu sangat mudah menggunakan orang-orang itu sebagai makanan untuk pohon anggur hantu darah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sudah ada ratusan orang yang tewas di depan Yang Chen. Akhirnya, pembunuhan mengerikan di villa membuat semua orang merasa takut, dan sekelompok orang bergegas keluar dari pintu masuk utama dengan lebih dari selusin sosok. Lindungi nyonya, lindungi tuan muda. Beberapa antek yang terlihat jelas, tersebar di sekitar beberapa pria dan wanita di tengah, bergegas keluar. Melihat sosok Yang Chen dari kejauhan, beberapa orang langsung bergegas menghampiri.
Mendengar kata, nyonya, dan tuan muda, wajah Yang Chen langsung menunjukkan senyuman. Setelah menunggu tuan muda ini, akhirnya dia jatuh ke tangan Yang Chen. Bunuh dia. Melihat Yang Chen berdiri di tengah jalan menghalangi jalan keluar, tuan muda itu sangat marah dan berteriak kepada para pengawalnya. Ada musuh kuat di beberapa arah di villa, dan dia tidak tahu dari mana musuh ini berasal. Yang mengejutkan tuan muda adalah salah satu dari mereka sebenarnya adalah antek nomor 1, Daoba. Dia tidak tahu bagaimana Daoba menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan tahap Nas Chen Sol, dan setara dengan ayah dan 3 pamannya. Pemilik villa telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dalam pertarungan dengan Scar, dia mengirim pesan untuk membiarkan mereka melarikan diri. Ada jalan rahasia darurat di villa, tetapi saat mereka masuk, mereka menemukan bahwa jalan rahasia itu telah dihancurkan. Mereka ingin menggunakan teknik Earth Escape, tapi mereka selalu terhalang oleh sesuatu. Adapun teknik pelarian kayu, akan aneh jika seseorang bisa melarikan diri dari iblis pohon tua. Selain berjalan normal, tidak ada cara lain. Tuan muda Manor yang marah baru saja berteriak bahwa dia akan membunuhnya ketika dia tiba-tiba terkejut karena pengawalnya, yang tampaknya sangat pandai menindas orang lain, sangat lemah sehingga dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan sosok yang berdiri di sana. Beberapa dari mereka baru saja bergegas, tetapi seolah-olah mereka disapu oleh monster, lalu mereka berteriak dengan gila-gilaan dan berubah menjadi mayat kering. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat hati tuan muda hancur. Saat dia hendak mundur, dia mendengar suara menakutkan Yang Chen, yang berisi kegembiraan karena menemukan musuh. Tuan muda, karena Anda sudah keluar, jangan berpikir untuk kembali. Kamu, siapa kamu? Tuan muda hampir menangis, dendam apa yang kamu miliki dengan Haui Villa sehingga kamu harus melakukan ini. Chapter 308. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat pada saat ini bahwa Yang Chen memblokir pintu masuk utama, dan jelas bahwa dialah orang yang bertanggung jawab. Tuan muda belum pernah melihat Yang Chen, apalagi menyinggung perasaannya. Tidak ada keluhan atau kebencian di antara mereka. Mengapa Yang Chen datang untuk membunuhnya? Tuan muda, Anda benar-benar pelupa. Yang Chen tersenyum, 2 bulan lalu, bukankah Tuan muda mengirim seseorang untuk menyerang seorang kultivator wanita inti emas? Dia juga merampas jiwa besi matahari merahnya. Tuan muda begitu cepat melupakannya. Agaknya Tuan muda terbiasa membunuh orang dan merampok mereka, bukan? Petik 2. Siapa wanita itu bagimu? Tuan muda terkejut dan mengerti bahwa dia telah menendang lempengan besi. Tapi bagaimana dia tahu bahwa kultivator wanita inti emas akan memiliki latar belakang yang buruk seperti Yang Chen? Dia adalah tuanku. Yang Chen sepertinya ingin membiarkan Tuan muda mati, dan berkata perlahan. Bagaimana itu mungkin? Tuan muda berteriak seperti orang gila, dia sama sekali bukan lawanmu, bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? Kenapa tidak mungkin? Yang Chen tersenyum tipis, mengambil kembali Blood Phantom Fin, dan menghadapi Tuan muda dan rombongannya sendirian. Tanpa Blood Phantom Fin, semua orang dapat segera mendeteksi budidaya Yang Chen. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Pendirian yayasan tahap awal, bagaimana bisa? Manakah dari penjaga yang baru saja keluar yang bukan Master Inti Emas? Tepat ketika semua orang tercengang, seorang wanita di belakang Tuan muda tiba-tiba berteriak, dan pedang terbang langsung menuju ke Yang Chen. Ding, suara yang jelas, pedang terbang diblokir oleh pedang terbang lain entah dari mana. Kemudian, sosok bertopeng muncul di belakang Yang Chen, seperti seekor citah yang gesit, dan bergegas menuju kerumunan di sisi Tuan muda. Wanita yang baru saja menyerang dicengkeram lehernya oleh wanita bertopeng, lalu terbang tinggi. Lehernya patah di udara, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Suara kepala dan tubuh yang terbentur tanah membuat semua orang merinding ketakutan. Setelah melakukan semua ini, wanita bertopeng ganas itu bergegas kembali ke belakang Yang Chen dan menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Mata tuan muda itu hampir keluar dari rongganya. Seorang junior di tahap awal realem pendirian yayasan sebenarnya memiliki begitu banyak pengawal yang kuat di sisinya. Salah satu dari mereka tampaknya berada di Nas Chen Soul Stage. Bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal? Dewa macam apa yang dia provokasi? Aku bersedia mengganti kerugianmu. Aku akan mengembalikan jiwa besi matahari merah itu kepadamu. Suara tuan rumah muda itu bergetar. Dia mengeluarkan setumpuk besar barang dari kosmos sak miliknya seolah-olah dia sudah gila. Ini semua untukmu. Lepaskan aku. Apa yang tidak dapat dia sangkal adalah bahwa tuan muda istana telah mengeluarkan cukup banyak barang bagus dari kosmos sak miliknya. Setidaknya, hanya dengan pandangan sekilas, Yang Chen bisa melihat beberapa material yang tidak kalah dengan Flaming Sun Metal Soul. Namun, bisakah hal ini membuat amarah Yang Chen hilang? Melihat hal-hal itu dengan jijik, wajah Yang Chen menunjukkan senyuman sinis, jika aku membunuhmu, benda-benda ini bukan milikku. Kamu belum membunuhku setelah sekian lama. Kamu pasti ingin membuatku tetap hidup. Meskipun suara tuan muda istana masih dipenuhi kepanikan, dia sepertinya telah menemukan sesuatu untuk diandalkan. Dia buru-buru mencoba menjilatnya. Apa yang kamu inginkan? Beritahu saya. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku akan memberikannya padamu. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Jangan bunuh aku. Petik 2. Cerdas. Senyuman muncul di wajah Yang Chen dan dia memujinya. Kamu sebenarnya tahu apa yang aku inginkan darimu dengan membuatmu tetap hidup. Katakan padaku.
Tuan Muda Istana segera mengungkapkan ekspresi bahagia. Selama kamu meminta, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan apapun darimu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang dan melanjutkan, kamu tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Tuan rumah muda itu mengungkapkan ekspresi ketakutan lagi. Dia terdengar seperti hendak menangis lagi. Kamu pasti punya tujuan. Kamu pasti punya tujuan. Katakan padaku. Alasan kenapa aku tidak melakukannya sekarang. Yang Chen menatap pria dan wanita yang ketakutan dan berkata pelan, saya hanya ingin Anda melihat kehancuran Haoyi Manor sebelum Anda mati. Apa, Tuan Muda Istana, yang mendengar kata-kata Yang Chen, merasakan kakinya menjadi lunak dan dia duduk di tanah. Para wanita di belakangnya juga mulai menangis. Pembantaian di Haoyi Manor sepertinya akan segera berakhir. Hanya ada sedikit teriakan. Suara paling keras adalah pertarungan antara Knife Scar dan 4 tuan rumah. Di tengah suara gemuruh, 100 hektar tanah di dalam Haoyi Manor telah diratakan. Mustahil, Tuan Muda Istana itu berteriak keras. Ayahku dan beberapa paman bergandengan tangan untuk membentuk formasi penakluk iblis 4 simbol. Bahkan jika ahli tahap Mahayana datang, dia tidak akan mampu menghadapinya. Tidak mungkin dia menghancurkan Haoyi Manor. Begitu ayahku dan yang lainnya membunuh rakyatmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Meskipun dia tahu Yang Chen ingin membunuhnya, Tuan Muda Istana melepaskan aura yang kuat dan malah mengancam Yang Chen. Ayo kita pergi sekarang dan aku bisa mengambil keputusan dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama. Ayahku dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Anda dan orang-orang di belakang Anda semua akan mati. Petik 2. Seolah-olah dia sedang membuat ramalan, 5 orang yang bertarung di tengah istana Haoyi telah berakhir ketika Tuan Muda Istana selesai berbicara. Di tengah suara gemuruh yang keras, cahaya yang menyilaukan terus berkedip. Kemudian, dengan lambaian pedang yang menyala-nyala, beberapa sosok terlempar keluar dan mendarat tak jauh dari kerumunan. Total ada 4 angka, semuanya hangus hitam dan mulai hancur saat menyentuh tanah. Saat mereka mendarat di tanah, mereka sudah berubah menjadi potongan daging. Namun, Tuan Muda Istana dan para wanita di belakangnya berteriak ketika mereka melihat sosok yang dikenalnya. Kemudian, mereka mulai menangis dengan keras. Itu jelas merupakan tubuh dari 4 tuan rumah, tapi mereka telah dipotong-potong. Sosok Knife Scar muncul segera setelahnya. Ketika dia melihat orang-orang di depan Yang Chen, dia tertawa dan berkata, masih ada yang selamat. Pergilah ke neraka, dia langsung bergegas. Sebelum Tuan Muda Istana berbalik, dia mendengar serangkaian jeritan. Ketika dia berbalik, dia melihat tanah penuh mayat. Akhirnya, Knife Scar teringat bahwa Tuan Muda Istana itu adalah milik Yang Chen, jadi dia tidak menyentuhnya. Begitu orang-orang ini meninggal, tidak ada suara lain di Haoyi Manor. Setelah beberapa saat, Si Kui, Si Esa, dan kelima wanita itu mengepung mereka dari beberapa arah. Si Kui menunjukkan ekspresi puas saat dia berjalan, begitu pula Si Esa di sisi berlawanan. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Yang Chen mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan di depan Tuan Muda Istana. Tuan Muda, jika kamu berani menyentuh tuanku, kamu akan mati 100 kali. Pergi ke neraka. Petik 2. Setelah itu, pedang terbang di tangannya bersinar, dan kepala Tuan Muda bangsawan langsung terbang. Kemudian, Yang Chen meraih sanggul rambut dengan satu tangan dan memegangnya di tangannya. Darah masih menetes dari leher kepala yang terpenggal itu. Chapter 309. Haoyi Villa langsung rata dengan tanah. Knife Scar tidak melepaskan satu pun musuhnya. Seluruh villa dikelilingi oleh iblis pohon tua, dan tidak ada yang lolos. Kepala Tuan Muda disimpan oleh Yang Chen. Dia ingin mengembalikannya kepada tuannya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi kekacauan di Haoyi Villa ini masih membutuhkan seseorang untuk membersihkannya. Mayat ribuan orang dan harta benda ribuan orang tidak mungkin hilang seiring dengan kematian orang tersebut. Oleh karena itu, atas usulan Knife Scar, Yang Chen dan yang lainnya memulai pertemuan berbagi besar-besaran. Selama bertahun-tahun, penduduk Haoyi Villa telah benar-benar merampok banyak barang bagus di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Tuan Muda sendiri telah merampok setidaknya beberapa material bermutu tinggi dan senjata sihir senilai beberapa batu roh kelas atas hanya dalam 10 tahun, belum lagi 4 bersaudara yang lebih rakus darinya. Kotak pedang Yang Chen membutuhkan pedang terbang dalam jumlah besar untuk memperkayanya. Ia tidak sopan dan langsung meminta semua pedang terbang yang bisa dikumpulkan. Selain itu, Yang Chen tidak melepaskan jiwa besi matahari merah, yang telah dicari dengan susah payah oleh Gao Yue untuk Yang Chen. Dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Sisanya dibagi rata kepada semua orang. Haoyi Villa kaya dan sombong, dan barang-barang yang mereka temukan memenuhi ratusan tas Qian Kun biasa. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang berminat untuk menolak satu sama lain. Mereka langsung membaginya rata sesuai jumlah tas Qian Kun. Tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada yang mengambil keuntungan. Pada akhirnya, Knife Scar yang penuh dendam akhirnya menyalakan api dan meratakan seluruh Haoyi Villa hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, tidak ada Haoyi Villa di dunia ini. Knife Scar juga menepati janjinya. Dia membagi salah satu dari 8 pedang api pada armor api Nanming Li dan memberikannya kepada Yang Chen sebagai penyalaan api Nanming Li. Sejujurnya, Knife Scar tidak percaya bahwa Yang Chen bisa mengajarinya cara mengendalikan formasi penakluk setan 4 simbol.
Tapi apa yang dikatakan Yang Chen kepadanya kemudian sangat masuk akal, yang membuatnya melihat harapan untuk membalas dendam sepenuhnya. Dengan bantuan iblis pohon tua, Si Kui, Si Esa, dan Yang Chen, Knife Scar dengan percaya diri menyambut 4 tuan dari Haoyi Villa. Begitu mereka tiba, pihak lain sepertinya merasakan bahwa Scar sulit untuk dihadapi dan segera mengaktifkan formasi penakluk setan 4 simbol. Formasi penaklukan iblis 4 simbol ini adalah kartu andalan para penguasa Manor untuk menyelamatkan nyawa mereka. Itu juga ditemukan oleh Manor Lord dari bagasi seorang ahli yang mereka serang beberapa tahun yang lalu. Setelah diluncurkan, kekuatannya tidak terbatas, kecuali musuh melarikan diri dengan kecepatan tinggi, bahkan jika itu adalah master di tahap awal Dacheng, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun kali ini, Knife Scar menyadari bahwa metode yang diajarkan Yang Chen kepadanya memang berguna. Tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sangat bermanfaat. Yang Chen tidak ingin Blade Scar menemukan cacat dalam formasi penaklukan iblis 4 simbol dan menghancurkannya. Sebaliknya, dia ingin dia menduduki posisi pertama. Setelah formasi Demon Subduing Four Beast diaktifkan, itu menjadi sangat kuat. Namun, ia juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu tidak dapat dicuri. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, tetapi Yang Chen memahaminya. Mungkin tidak masalah untuk merebut posisi itu sekali atau 2 kali, tapi jika dia memprediksi gerakan pertama musuh setiap saat, dia bisa memberikan pukulan fatal pada formasi penaklukan iblis 4 simbol, atau lebih tepatnya, itu adalah pukulan fatal bagi orang yang mengatur formasi penaklukan setan 4 simbol. Serangan balik dari kekuatan formasi yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan secara terus-menerus akan terakumulasi pada orang yang mengatur formasi selangkah demi selangkah. Ketika Knife Scar mulai menerapkan serangkaian metode Yang Chen, nasib keempat tuan rumah sudah hancur. Namun, keempat tuan rumah Manor sendiri tidak mengetahui bahwa akan ada konsekuensi yang begitu serius. Mereka hanya berpikir bahwa pertama kali mereka meleset hanya karena musuh menghindar dengan cepat. Setelah setengah jam, akhirnya, karena akumulasi serangan balik, keempat penguasa istana di puncak tahap Yuanying juga mengalami nasib terbakar oleh api internal. Ekstasi, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Setelah Knife Scar melihat keempat Manor Lord dikalahkan dan dipotong-potong dengan tangannya sendiri, dia memiliki mentalitas yang sangat rumit. Sekarang Knife Scar tidak bisa lagi melihat melalui Yang Chen. Pemuda ini jelas merupakan generasi muda di tahap dasar, tetapi dia memahami lebih dari beberapa master tahap Yuanying yang hadir. Dan karena Yang Chen membiarkan Knife Scar secara pribadi membalas kehancuran keluarganya, Knife Scar hampir memuja Yang Chen secara membabi buta, dan kemudian sampai mendengarkannya. Kebencian yang besar telah terbalas, Knife Scar tiba-tiba merasa tidak memiliki motivasi untuk maju, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di masa depan. Haruskah dia menempuh jalan kenaikan, atau terus berkeliaran di 100.000 gunung? Knife Scar merasa sangat bingung. Tak perlu dipikir-pikir, masih ada musuh besar yang belum bisa diatasi. Yang Chen sepertinya bisa memahami keadaan pikiran Knife Scar saat ini, melangkah maju dan menepuk pundaknya, lalu pergi lebih dulu. Rumah lelang Magic Flame Valley juga merupakan penyebab di balik layar, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Knife Scar, sebagai orang dalam, tentu tahu apa peran rumah lelang dalam rangkaian pembunuhan ini. Dengan sebuah janji, dia dengan patuh mengikuti di belakang Yang Chen dan berjalan ke arah lembah api ajaib. Si Kui dan Si Esa sangat puas kali ini, bahkan saat mereka berada di lembah pasir tandus, mereka tidak merasa begitu puas membunuh orang. Membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali berbeda dengan membalas dendam dan memberantas orang jahat. Setidaknya di dalam hati, keduanya masih tenang. Rumah lelang juga dikelola oleh kekuatan besar, tetapi selama itu adalah manusia, akan ada 100 pemikiran. Lebih dari separuh berita tentang Tuan Muda Haoyi Villa diperoleh dari mulut Tuan Muda Rumah Lelang. Tuan Muda itu bertanggung jawab untuk memberikan informasi, dan Tuan Muda di sini mengatur orang untuk membunuh dan merampok, dan keuntungannya dibagi rata antara kedua belah pihak. Ini saja sudah melanggar aturan rumah lelang, dan itu adalah aturan yang ditetapkan oleh mereka. Tuan Muda itu bahkan secara khusus menyediakan kompas yang dapat melacak jubah tembus pandang tertentu. Aturan yang dia buat telah dilanggar sepenuhnya oleh mereka di belakang punggungnya. Yang Chen ingin iblis pohon tua itu mengambil tindakan, itu adalah rumah lelang. Sebelum Haoyi Villa, itu hanya sikap ramah, rumah lelang adalah yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Haoyi Villa, perlindungan rumah lelang jauh lebih ketat, dan terdapat banyak ahli. Terlebih lagi, jika tidak ditangani dengan baik, seluruh Magic Flame Valley akan mengeroyoknya. Hal yang paling merepotkan adalah harta karun rumah lelang itu sendiri. Rumah lelang besar tidak hanya menyediakan tempat pelelangan, tetapi juga memiliki harta karun dengan perlindungan yang sangat kuat. Selama seseorang bersembunyi di dalamnya, mereka akan mampu menahan serangan yang kuat. Jika harta karun ini tidak dapat dihancurkan atau diurus dalam waktu singkat, mustahil untuk menyakiti siapapun. Salah satu alasan penting mengapa rumah lelang tidak bisa jatuh adalah karena harta karun tersebut. Alasan mengapa Yang Chen meminta iblis pohon tua untuk mengambil tindakan adalah untuk berurusan dengan rumah lelang itu sendiri. 3 hari kemudian, Yang Chen dan kelompoknya tiba di luar Magic Flame Valley. Tujuan Yang Chen sangat sederhana. Manajer rumah lelang dan Tuan Muda berhubungan langsung dengan luka serius tuannya, dan dia ingin mereka mati. Chapter 310. Berita tentang Haoyi Villa belum sampai di sini. Faktanya, kecil kemungkinannya akan sampai di sini.
Jika tidak ada orang yang kebetulan lewat atau mengunjungi temannya, Haoyi Villa yang sudah menjadi reruntuhan tidak akan ditemukan sama sekali. Selama tidak ditemukan, orang-orang di rumah lelang tidak akan diberitahu untuk saat ini, dan akan lebih mudah bagi Yang Chen untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Ini juga alasan mengapa Yang Chen menyerang Haoyi Villa terlebih dahulu. Jika dia menyerang rumah lelang Demon Flame Valley terlebih dahulu, itu akan menyebabkan keributan yang terlalu besar, dan mungkin membuat Tuan Muda Haoyi Villa melarikan diri. Hanya dalam setengah hari, angin puyuh rumor tiba-tiba meledak di Demon Flame Valley. Rumah lelang telah berkolusi dengan Haoyi Villa, dan telah melakukan banyak pembunuhan dan perampokan selama bertahun-tahun. Knife Scar tahu hampir semuanya. Rumor ini disebarkan oleh Knife Scar, tentang bisnis teduh rumah lelang dan Haoyi Villa. Ada waktu, tempat, dan daftar orang yang berpartisipasi. Apalagi apa yang mereka beli di pelelangan dan apa yang mereka curi semuanya tercantum dengan jelas. Sebenarnya itu bukan lagi rumor, melainkan daftar korbannya. Mereka yang jeli dapat mengetahui bahwa barang-barang yang dijual di balai lelang itu semuanya nyata, dan semua itu memiliki satu kesamaan, yaitu tidak diketahui keberadaannya. Beberapa orang mengenal orang-orang yang terlibat. Mengingat keberadaan orang-orang itu pada saat itu, sepertinya semuanya sesuai dengan yang tertulis di daftar. Berdasarkan analisa daftar ini, ditambah dengan berita yang dirilis oleh Knife Scar, sudah jelas apa yang terjadi. Hanya dalam setengah hari, reputasi rumah lelang tersebut telah hancur. Meskipun manajer rumah lelang telah mencoba yang terbaik untuk membedakan dan memblokir berita, bagaimana berita itu bisa diblokir dengan begitu mudah di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Semakin mereka memblokir berita tersebut, mereka tampak semakin bersalah. Seluruh kejadian telah menyebar seperti api, dan tidak ada lagi yang berani melewati rumah lelang. Bukan itu saja, yang paling mengejutkan adalah munculnya beberapa kompas. Kompas ini digunakan untuk mencari lokasi jubah tembus pandang tertentu. Dan hampir semua jubah tembus pandang bisa dilacak. Hampir semua orang di Demon Flame Valley memiliki jubah tembus pandang. Setelah seseorang mencobanya beberapa kali, semua rumor tersebut menjadi bukti kuat. Mereka yang memiliki jubah tembus pandang menghancurkan jubah tembus pandang itu segera setelah mereka mendengar beritanya. Tidak ada yang berani percaya bahwa jubah tembus pandang yang mereka kenakan untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam pelelangan sebenarnya adalah Helguard yang telah merenggut nyawa mereka. Untungnya, kebanyakan orang relatif miskin dan tidak mampu membeli barang bagus. Kalau tidak, nasib mereka tidak akan berbeda dengan orang-orang yang menghilang. Rumah lelang pun sudah menjadi sasaran kritik masyarakat. Semua orang dari Demon Flame Valley mulai mendambakan rumah lelang. Jika bukan karena kekuatan rumah lelang yang kuat, orang-orang pasti sudah berkerumun. Manajer itu terkejut, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Saat ini, tidak realistis baginya untuk menyalahkan Tuan Muda. Toh banyak hal yang sudah disetujui olehnya. Keduanya berada di perahu yang sama. Aku tidak bisa lari, dan kamu tidak bisa lari. Jika dia melanggar peraturannya sendiri dan ketahuan oleh Tuhan, dia tidak punya pilihan lain selain mati. Sekalipun Tuan Muda adalah putra kesayangan Tuan, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Dia ingin lari, tetapi orang yang bertanggung jawab tahu betapa kuatnya Tuhannya. Jika dia menerima pukulan terberat dari serangan itu dan kekuatan Tuan Muda, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika dia melarikan diri, dia mungkin akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mundur ke rumah lelang dan mengirim pesan kepada Tuhannya. Adapun cara mengatasi masalah ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh manajer belaka. Rumah lelang telah berdiri di Demon Flame Valley selama bertahun-tahun bukan hanya karena sarana komersial, tetapi juga karena kekuatannya yang kuat. Meskipun terjadi peristiwa besar, penanggung jawab masih percaya bahwa orang-orang dari lembah api iblis hanya berani mengatakan sesuatu untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Tidak mungkin mereka mengepung rumah lelang. Jika penanggung jawab tidak mau, orang-orang itu bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang rumah lelang. Tidak peduli seberapa keras orang yang bertanggung jawab memutar otaknya, dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar akan datang untuk membunuh mereka, dan dengan cara yang keterlaluan. Dalam kata-kata penanggung jawab, itu tidak masuk akal. Di bawah pengawasan kerumunan, orang-orang dari Demon Flame Valley terkejut melihat pemandangan yang tidak dapat mereka percayai. Rumah lelang besar itu sepertinya tiba-tiba ditarik dari tanah dan kemudian dilempar tinggi ke udara. Ketika berada di udara, ia seolah-olah telah dicambuk dengan keras, jatuh dengan keras dan menghantam tanah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi semua orang tahu satu hal. Rumah lelang diserang, dan itu menimbulkan masalah besar. Sarana pelindung rumah lelang, yang membuat orang yang bertanggung jawab begitu bangga, sama rapuhnya seperti kertas di depan iblis pohon osmanthus tua yang kuat yang telah hidup entah berapa lama. Serangkaian pukulan keras terjadi dengan dahsyat di luar rumah lelang. Penanggung jawab merasa ngeri saat mengetahui bahwa perlindungan rumah lelang dilucuti lapis demi lapis. Setiap pukulan keras dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah lelang. Tidak butuh waktu lama sampai rumah lelang itu hancur oleh serangan sekuat itu. Boom, tabrakan. Pada saat yang sama ketika lapisan terakhir perlindungan rumah lelang itu rusak, rumah lelang besar itu tampaknya telah menyelesaikan misi sejarahnya dan berubah menjadi pecahan. Banyak sekali orang yang berkerumun keluar dari pecahan rumah lelang, seperti lebah pekerja yang sarangnya telah digali. Namun begitu mereka bergegas keluar, mereka merasakan tekanan berat jatuh dari langit, tiba-tiba mengingatkan mereka akan pukulan berat yang dialami rumah lelang sebelumnya.
Tidak ada yang berani melawan. Orang-orang yang berlari keluar merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat musuh, tetapi mereka dapat merasakan niat membunuh yang ada di mana-mana. Di mana orang yang bertanggung jawab? Di mana Tuan Muda? Sebuah suara terdengar entah dari mana dan dengan jelas dikirim ke telinga semua orang. Tanpa sadar, sekelompok orang memusatkan pandangan mereka pada penanggung jawab dan Tuan Muda. Identitas keduanya pun langsung terpampang di mata si penanya. Saya tidak tahu senior mana yang ada di depan saya. Saya takut dan telah menyinggung senior. Saya meminta senior untuk memberi saya peraturan, dan saya akan segera melapor kepada master saya dan memberikan penjelasan kepada senior. Begitu mereka ketahuan melanggar aturan, mereka langsung diserang. Hampir tidak perlu bertanya, itu karena masalah ini. Penanggung jawab hanya bisa maju dan berharap pihak lain dapat memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi di depan kekuatan tuannya. Kamu dan Tuan Muda sudah mati, aku bisa melepaskan yang lain. Suara aneh itu terdengar lagi di telinga semua orang, rumah lelang Anda akan dihapus dari daftar mulai sekarang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.